nika wonten penekananipun. Barang siapa yang pernah menganiaya saudaranya, baik itu yang berhubungan dengan kehormatan, harga dirinya maupun sesuatu yang berhubungan dengan harta benda. Nah, nika Rasulullah nika tekanaken fal yatahalalhu minhul yaum. Maka hendaklah orang tadi itu segera minta dihalalkan, minta maaf, minta napa nggih istilahipun islahnya, minta napa clear-clearan. Sekarang juga, maksudnya sekarang juga itu wekdal ingkang tasih wonten kesempatan. Sebelum datang hari yang hari itu banyaknya uang, banyaknya harta sudah tidak berguna. Apabila dia mempunyai amal-amal kebaikan, maka amal itu akan diambil seukur dengan penganiayaan yang diberikan kepada saudaranya. Apabila amal kebaikannya sudah tidak ada lagi, kalau ada orang yang protes, maka keburukan dosa orang yang dianiaya, orang yang protes itu akan diambil dan dibebankan kepadanya. Dan itu aku bilang terus, nah kita mengandalkan aku posone ini, alhamdulillah, wiso takjilan terus, nutup. Aku itikaf yo mangkat terus nganti jam 1 teko meh sahur. Belas ora ngomong. Jadi dicerita-ceritake ngoten nggih. Nah, ternyata kalau hanya mengandalkan seperti itu, malah mungkin ceritanya itu menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, atau maksudnya menyindir orang lain, itu berbahaya. Nah ini kalau terus ini kaitannya hubungan dengan sesama niko ternyata perkawis ingkang penting. Kalau saking menika, nah di Jawa itu ada tradisi Lebaran niku kan enten kopatan nggih. Kopatan. Nah ini banyak versi ya. Kalau tradisi halal bihalal ada Lebaran, kopat niku ele papat. Kopat ini papat nih. Kopat itu trending kan kaitannya pun simbol ya, setelah Lebaran mestinya ada leburan, ada laburan, ada luberan. Terus samunipun nindakaken siam niku kan bubar niku lebar. Nah, setelah bubar siam niku ternyata tradisi untuk saling maafkan itu leburan. Lebur ya, maksudnya ini bulan pengakuan, saling minta maaf, memberi maaf, mengaku salah. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat bagus. Nah setelah seperti itu harapannya nanti laburan. Ya kita sudah putih lagi, ya kita ukir dengan ukiran amal-amal yang lebih baik. Nah terus diimbangi mungkin luberan itu suka berbagi. Nah, nek mboten nggih kupat itu katanya laku papat. Setelah ya puasa, bagaimana kita itu menjaga 4K. Menate nggih, 4K niku napa? Jogonen iki rada kasar ta. Jogonen bathukmu. Bathuk itu sebenarnya simbol pikiran. Terus ternyata kalau kita dzon berprasangka kepada orang lain, nah itu husnudzon. Nek husnudzon itu salah, itu tidak berdosa. Husnudzon itu salah, itu tidak berdosa. Jadi misalnya jenengan husnudzon kan kula ngoten. Bapak Atika mesti duitnya oke. Itu kan husnudzon toh. Padahal orang ada duit, itu kan berarti jenengan mengira, mempunyai pikiran apik ning salah, niku mboten dosa. Nek suudon meskipun bener niku tetap dosa. Jadi suudon meskipun bener niku tetap dosa.
karena pikirannya jelek ya. Nggih, pikirannya jelek, malah sik dipersangkakan itu ya memang bener niki ya dosa. Nah, ini yang mungkin perlu jaga napa nggih istilahnya pikiran kita. Jadi kepada orang lain, kepada Allah ini kan harus husnudzon. Nah, Pak nek hati-hati ya itu beda. Kalau memang sudah ada data si fulan ini biasanya suka mengambil dan lain sebagainya, nah itu waspada, hati-hati itu diperbolehkan. Maka nek wonten Quran itu kan inna ba'da dzanni ismun. Ada dzan ingkang boten ismun, ada dzan ingkang ismun. Maka yang pertama setelah puasa, lebaran, kupatan itu jagalah jogonen karo atau pikiranmu. Yang kedua, jogonen tutukmu. Tutuk itu lisan. Nah, dari ucapan ini sebenarnya berangkat dari persangkaan. Iyakum wadon fa innadzon ahdatul atau akdzabul hadis. Hati-hati tentang persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu sedusta-dusta pembicaraan. Nek pun berprasangka itu nek cerita mungkin nanti itu juga jadi bohong. Cek itu kayak ngerti kok ora men koyoke. Ah terus nek mungkin sing diceritain itu jarene iki sing jebuk kae. Nah, terus cerita terus itu kan jadi persangkaan itu jadi nanti dusta. Dan ini kan perkawis dengan kedah gitu jagi terus dari pikiran kita terus dari lisan kita. Yang berikutnya selain menjaga jogo aduk, jogo tutuk, jogo waduk. Terkasar nih. Waduk itu perut yang kaitan makan. Apa yang kita makan setelah kita dididik berlapar-lapar, berhaus-haus, ini sebenarnya ada pendidikan. Kita dalam makan ini perlu menjaga asalnya, terus mungkin zatnya maupun ya nilai-nilainya. Awet nek kita kaji wonten surat apa kesupen yang beril insanu ila ta'amih itu surat apa? Itu saya membaca tafsir dan pernah mengkaji, ada yang mengurai ahli gizi. Itu ternyata ya manusia itu faktor sakitnya yang paling besar itu dari faktor makanan. Jadi tiang sakit itu kan nek boten goro-goro makanan, sakitnya karena keturunan, nek boten karena pikiran. Jadi loro nopo asam ora. Ini kita dikaji dari salahnya pola makan. Loro nopo weteng, nek dikaji ternyata kokean teh dahar sambel. Jadi makan boleh loh. Loro nopo main seret. Nek dikaji nggih. Nek dikaji nggih makanan. Jadi loro karena makanan ini sangat banyak sekali. Jadi makanan itu bisa menjadi orang itu tidak sehat, bisa sehat. Maka kan menjaga perut ini kaitannya dengan makanan. Nek boten makanan ini karena keturunan. Ada sakit-sakit yang karena keturunan. Darah apa gula darah? Apa diabetes niku nih faktor keturunan. Nek mungkin ngadai simbah napa bapak yang sakit, nah maka perlu hati-hati. Hati-hati yang menjaga makanan lagi. Jangan juga minum minuman yang manis karena kan gennya itu nanti untuk memicu ke arah itu sangat besar. Nek saking daharan diteliti boten, saking keturunan boten, itu ternyata faktor pikiran. Pikiran. Nah, jika langsung dados bagaimana kita menjaga pikiran kita, menjaga lisan kita, menjaga perut kita, makanan kita. Yang terakhir misal waduk. Misal waduk alladzina hum li furujihim hafizun. Nah, itu katanipun kados pundi kita menjaga niku hawa nafsu nafsu. Nah, ini kan kaitannya untuk melangkah setelah Ramadan itu lebih bagus. Nah, ibu-ibu
Saking hadis kalau wau niku nggambaraken ternyata kita tidak bisa mengandalkan meraih surga itu hanya ibadah kepada Allah tanpa membangun berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, itu sebagai hadis penyeimbang. Niku kan di wawaca nggih, niku wawasan hadis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau bersabda. Nah, terus Anas itu cerita ketika bersama sahabat, terus di situ ada Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah itu paling pangandikan bersabda, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian seorang laki-laki dari Ansor lewat di hadapan mereka, sementara bekas air wudhu masih membasahi jenggotnya, sedangkan tangan kirinya menenteng sandal. Esok harinya Nabi SAW ketika berkumpul bersama kami, beliau bersabda lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian ternyata yang muncul lelaki yang kemarin dengan kondisi persis seperti hari sebelumnya, dalam keadaan mukanya itu masih basah bekas wudhu. Besok harinya Rasulullah SAW ketika bersama-sama kami, beliau bersabda lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Maka ternyata setelah kami tunggu tidak beberapa lama, orang itu masuk sebagaimana kondisi sebelumnya, bekas air wudhu masih memenuhi jenggotnya, sedangkan tangan kirinya menentang sandal. Jadi wonten setengah pun dinten Rasulullah ngendika, ini hadis ini ya, ini sedilone ada laki-laki penghuni surga akan lewat. Ditunggu-tunggu ternyata orangnya biasa, mukanya itu masih basah bekas wudhu, terus kalau nopo bersandal. Hari kedua ternyata omongnya podo, hari ketiga podo. Setelah itu Rasulullah bangkit dari tempat duduknya, sementara Abdullah bin Amr bin As mengikuti lelaki tersebut, lalu sampailah ke rumahnya, ke rumah lelaki tersebut. Abdullah bin Amr bin As menyampaikan kepada seseorang tersebut atau orang tersebut, nanti mereka Abdullah bin Amr bin As itu ternyata diantara dari sekian sahabat itu nopo nggih ngetutke itu yang kalau wau sampai ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Amr bin As itu menyampaikan kepada orang tadi itu, aku sedang punya masalah di rumahku dengan orang tuaku, aku berjanji tidak akan pulang ke rumah selama kurang lebih 3 hari. Bolehkah saya tinggal di tempatmu untuk menginap, atau tinggal di rumahmu untuk menginap sesuai dengan sumpahku, saya tidak akan pulang. Jadi Amr bin As itu setelah sampai rumahnya orang yang diceritakan ahli surga, niku napa cerita? Aku bapak tinggal wong tuaku, aku janji ra bakal boleh, aku itu orang nginep ning kene. Maka dia menjawab, silahkan, dengan senang hati silahkan tinggal di rumahku. Anas berkata bahwa Abdullah bin Amr bin As setelah menginap 3 hari 3 malam di rumah lelaki tersebut, tidak pernah mendapatinya sedang qiyamul lail, tidak pernah mendapati ibadah-ibadah yang lain. Setiap malam Abdullah bin Amr bin As itu terjaga melihat seseorang tadi masih dalam keadaan tidur. Jadi napa nggih? Sakjanipun Abdullah bin Amr bin As niku nginep enten niku menyelidiki. Saya diselidiki napa?